Enggak apa-apa. Silakan Oh, Pak. bilang aja Pak Pipi di open mic-nya Pak Pipi. Pak Pipo ya, Pipo tolong, jadi bukan Pipi, salah ketik anak saya mungkin barangkali karena untuk belum pernah saya buat ya, oke. Pipo ya, oke baik. Oh, siap Pak Pipo, siap. Baik, saya akan bicara mulai temernya jalan. Juma saya tergelitik hati saya mendengar Anda bicara. Ketika Al-Quran dijadikan, nalarmu pakai bro, hargai Quran Anda dan hadismu. Kata dijadikan, saya nggak tahu persis. Kalau ada kata-kata dijadikan, ingat tentang kitab suci, saya nggak tahu. Kata dijadikan, kalau katakan ada difirmankan mungkin masih saya terima. Tapi kalau Anda mengatakan Quran dijadikan, saya nggak tahu. Maaf, seribu maaf. Kata dijadikan seolah-olah kalau saya nggak, udah, nalarmu kau pakai untuk menerima itu, apapun itu. Lalu kamu katakan tadi yang saya baca di dalam Bible saya terarah dan secara enak dan berurutan yang saya bicarakan, yang saya bacakan di dalam Alkitab saya, Bible saya. Maka kalau Anda berhadapan dengan Pak Pipo, belajar kata-kata Anda, sopan dan segala macam, supaya terarah pembicaraan kita. Ini menangkut iman masing-masing Muslim dan Kristen. Sekaligus menentukan kehidupan kekal menurut Quran, menurut hadis, menurut Bible, yang kami peroleh, yang Anda peroleh. Makanya hati-hati Anda bicara sebelum saya gas Anda nanti. Ya, baik. Yang saya katakan tadi, Allah mengerangkul kesanggupan untuk menyatakan masa mendatang. Ia menyatakan nubuatan-nubuatan di dalam. Dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan hal-hal yang baru kehendak diberitahukan. Saya sampai 2 ayat 9. Allah dapat memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Saya sampai 8 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya nubuatan yang digenapi menjadi kesaksian yang sangat kuat pada ilham Allah. Di dalam Bible semua nubuatan ada untuk orang Kasdim yang mega akan sama seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Allah membulak-balikkan, mentunggang lakukan, tidak ada pendahului untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun orang-orang Arab yang tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Yesaya 13 ayat 19 sampai 20. Di dalam Yeremia 51 ayat 8 sampai 37, pergilah ke tanah tempat Babel purba dan Anda akan menemukannya di dalam kehancuran seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ia akan mengguncangkan tangannya terhadap utara dan akan membinasakan Ansur dan akan membuat Nipe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti ladang gurun. Itulah kota yang beria-ria, yang mendukung begitu tenteram, dan yang terkata-kata di dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain, kata Tuhan. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tundus untuk pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang-orang lewat daripadanya. Aku bersuit untuk menayungkan tangannya. Waktu habis. 13 ayat 15. Di Nipe adalah sebuah kota yang Waktu besar. habis. Baik, silakan. Ya, simpan dulu buat nanti ya, Pak Pipi. Baik. Maaf, Pak Pipo. Ya. Ya. Oke, silakan Gurunda. Oke. Pak Pipo masih kuat, Pak? Masih? Ini masih pemanasan, belum saya gas. Kalau saya gas nanti kau 30 menit nggak sanggup, ya. Masih pemanasan. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, Pak, Al-Quran itu membicarakan tentang dirinya. Kitab Anda tidak membicarakan tentang dirinya. Yesus tidak membicarakan tentang kitab saudara. Kalau kau bicara Quran dari ayat kau bicara dari ayat, jangan kau karang-karang Quran. Al-Quran menceritakan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Ayatnya benar kan? Tindalif.
Jadi gitu. Sahih, Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jelas dikatakan Al-Quran itu menjelaskan dirinya. Inna hazal Quran. Sungguh Al-Quran ini yahdi petunjuk lillati kepada jalan hiya aqwam yang lurus, wa yubashir mu'minin memberi kabar kepada orang mukmin, alladzi yaitu orang-orang ya'maluna shaliha yang mengerjakan amalan salat, puasa dan seterusnya. Al-Quran Bung menceritakan tentang dirinya. Nah sekarang ada nggak Bible menceritakan tentang dirinya? Tidak ada. Ada nggak Yesus menceritakan tentang Bible? Perjanjian Baru? Nggak ada. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Jadi jelas itu. Sehingga umat Islam tidak akan pernah ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, bahkan sampai kepada kehidupan akhirat. Coba. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika Al-Quran itu Anda ragukan sementara Al-Qurannya bercerita tentang dirinya, Al-Qurannya minta kemudian ditelaah, Al-Qurannya minta kemudian dipelajari, ditadabburi, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka itu untuk memperoleh keselamatan. Maka coba Anda bandingkan dengan kitab saudara. Apa manfaatnya membaca Bible? Anda yang membawa tema. Kalau manfaat daripada kitab suci Al-Quranul Karim, pertama, orang yang membaca Al-Quran menuntun ke jalan kebenaran, kebaikan, keselamatan. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam, dan seterusnya. Al-Quran ketika dibaca melembutkan hati. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian kami umat Islam itu membaca Al-Quranul Karim, maka tujuan dari membaca itu tentu adalah melembutkan hati umat Islam itu sendiri. Coba Anda dengarkan baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Hati yang keras mendengarkan itu pasti jadi lembut. Itu manfaat Quran. Itu belum artinya. Itu belum maknanya. Itu belum penjabarannya. Itu belum implementasinya. Baru mendengarkan. Hati menjadi tentram. Itu Al-Quran, Bu. Sementara kalau kita membaca kitabmu, mohon maaf nih ya. Ketika kita membaca kitabmu, wow. Na'udzubillahi min dzalik. Penghinaan, penistaan, hujat, nista, dan seterusnya itu akan diurai di dalamnya. Tapi ketika Al-Quran yang dibacakan, subhanallah, semua akan merasakan keindahan-keindahan dari Al-Quran itu sendiri. Sehat Pak? Masya Allah. Silakan dilanjut. Tabarakallah. Baik, Gurunda mohon maaf minta dimaklumi tadi ada kelebihan waktu. Saya aduh. Nggak kedengaran saya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah untuk Gurunda. Tadi ada kelebihan waktu ya, kurang lebih ya tidak sampai 1 menit, namun minta keikhlasannya untuk Pak Pipi dikasih 4 menit ya, biar adil di sini. Nanti berikutnya juga 4 menit deh. Karena barusan lebih dari 3 menit. Pak Pipi. Astagfirullahaladzim, lupa terus. Pak Pipo, maaf. Baik. Sebentar. Ya, Anda kasih 4 menit ya, biar adil. Karena tadi kurang lebih Bang Zuma 4 menit. Baik. Anda mengaji dan mengaji seolah-olah mengkaji. Jadi Quran itu Anda kaji. Itu terserah Anda, milik Anda itu. Anda katakan sama Pak Pipo tadi, apa manfaatnya tentang membaca Bible? Lalu saya bertanya kembali, apa manfaatnya itu hafalan, ayat hafalan. Maaf, seribu maaf. Ada anak saya paling kecil 5 tahun, hafalan jago sekali dia menghafal. Jangankan Bible, apa saya katakan nanti nggak sampai 3 minggu udah hafal itu semua.
Apa itu? Jangan takut Bang Jadi Pipo. ya. Jangan takut ada Hafalan. iklan. Silakan lanjut. Hafalan itu ya terserah Anda, itu nalar Anda, terserah Anda. Yang Anda tadi lebih banyak bicara melebihi dari Quran Anda. Garis bawahi. Melebihi dari Quran Anda, dari hadis Anda. Seolah-olah Anda itu lebih hebat dari Quran, dari hadis Anda. Saya nggak tahu. Hanya ini sebagai pertanyaan bagi Anda supaya Anda mengerti apa yang Anda katakan, apa nalar Anda yang buat. Saya akan tetap berpedoman kepada Bibil saya. Saya tidak bicara menyimpang dari situ, karena dari situlah saya tahu Tuhan saya siapa, penyelamat saya siapa, yang menolong saya siapa, dan siapa yang bisa menuntun saya yang akan lebih baik. Maka tulisan yang di Bibil saya mengutarakan kisah dari kejadian sampai wahyu, kejadian strategi dan kejadian kisah menjadi bimbingan bagi saya, menempatkan saya di mana posisi saya. Baik, saya mengenal Tuhan saya dari penciptaannya. Siapa yang menjadikan dunia, bagaimana manusia datang ke dunia ini, dari mana bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, dan ikan datang untuk memberi jawaban tepat kepada pernyataan-pernyataan ini. Kita harus kembali kepada Alkitab atau Bibil, buku Allah berisi catatan penciptaan. Apakah sumber dari alam ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana langit dijadikan? Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dan mulutnya segala tentaranya, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Berapa lama dunia akan tahan yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 104 ayat 5. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menurut segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa, kuat takkan kau tahu, dan tindakan kau Tuhan telah tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 26 sampai 28. Maka pada zaman akhir ini akan telah berbicara kepada kita dengan perantaranya anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibarat 11 ayat 1 dan 2. Bagaimana manusia dijadikan? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk dan yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana mungkin untuk memahami cerita penciptaan? Karena iman tidak mengerti bahwa, saya ulangi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah hingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang kita dapat lihat adalah ciptaan Tuhan. Ibarat 11 ayat 3. Kejadian pasal-pasal pertama yang saya ucapkan tadi adalah catatan pasti bahwa Tuhan adalah absolut yang dapat berkuasa menjadikan segala sesuatu. Waktu habis Pak Pipo. Ya, malam ini memang tema yang sangat menarik ya. Saya rasa tidak salah kita ketika ditambah 1 menit menjadi 4 menit, karena tema ini adalah yang diangkat oleh Pak Pipi, dan ini kesempatan yang langka di mana kita akan mendengarkan ya, banyak mendengarkan lantunan ayat-ayat versi kitab masing-masing. Dan inilah yang aku nanti-nanti, lantunan ayat Al-Quran dari Gurunda Juma. Nanti juga Pak Pipo lantunan ayat-ayatnya versi kitabnya. Ya, tafadhol Gurunda, 4 menit kita berjalan. Iya. Abang ini minta tema, nentukan tema tentang Al-Quran versus Bible. Tapi yang Anda uraikan bukan Bible. Yang Anda uraikan itu konsep iman. Kita berbicara mengenai Quran, maka kita berbicara mengenai pokok yang menjadi fondasi di dalam kita beragama. Jangan karena kemudian Anda memilih tema ini, tapi ternyata tidak ada yang bisa dijadikan dari kitab Anda sebagai materi. Silakan Anda kemukakan isi kitab saudara yang berbicara tentang kitab saudara. Jangan Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan kitab saudara.
Sama seperti kami ketika berbicara mengenai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini jelas nih, ketika Al-Quran dikatakan kita berbicara mengenai Quran, yuk mari kita berbicara Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Ini jelas Al-Quran menyebut Al-Quran. Ma huwa shifa, yang mana Al-Quran itu adalah penawar, obat. Wa rahma, dan juga rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasarah. Sedangkan bagi orang yang zalim, orang-orang kufur, orang-orang kafir, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Ini, Anda memilih tema tentang Al-Quran, tetapi mengambil tema tentang Bible, tapi Anda tidak berbicara mengenai Bible. Anda berbicara mengenai konsep iman. Silakan Anda berbicara tentang manfaat Bible Anda berdasarkan Bible itu sendiri. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Itu sudah sangat jelas tuh. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kitab suci Al-Quran berbicara tentang dirinya. Bahkan seruan kepada seluruh manusia tentang Al-Quran itu ada. Nah sekarang kitab Anda berbicara tentang apa tentang dirinya? Nggak ada. Kenapa Anda pilih tema ini? Al-Quran itu sudah sangat jelas bagi kami. Al-Quran menjelaskan tentang dirinya. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran membahas tentang dirinya, bahwa dia adalah petunjuk, dia adalah kabar gembira, dia adalah sebuah pedoman untuk supaya manusia itu masuk ke dalam kebenaran. Al-Quran itu seperti itu. Nah sekarang kalau berbicara tentang Bible, Yesus tidak pernah membahas tentang Bible. Yesus tidak kenal apa itu perjanjian baru. Yesus tidak kenal apa itu Lukas, apa itu kitab Markus, apa itu surah-surah Paulus. Yesus tidak kenal. Makanya saya katakan, naif, menyedihkan, kasihan. Iba aku padamu Pak Pipo. Iba, serius.